Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Cynthia Margaret Sihombing dengan NIM 2304110072. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer modul 2 yaitu memeriksa frame Ethernet. 3. WireSat, memeriksa frame Ethernet. Di sini ada topologinya itu internet, router sebagai default gateway, dan PC. Tujuannya itu satu, memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Yang kedua itu menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan WireSat. Skenario-nya itu pada protokol layar lebih atas saling berkomunikasi, data mengalir menuruni layar-layar OSI atau Open System Internet Connection dan dienkapsulasi ke dalam satu frame layar 2. Komposisi frame tersebut tergantung pada jenis media akses. Sebagai contoh, jika protokol layar lebih atas adalah TCP dan IP dan media aksesnya adalah Ethernet, maka enkapsulasi frame layar 2 akan berupa Ethernet 2. Ini merupakan tipikal untuk lingkungan LAN. Ketika belajar mengenai konsep layar 2, sangat berguna untuk menganalisis informasi header frame. Dalam latihan 1 dari praktikum kali ini, kita akan mereview file yang terkandung dalam suatu frame Ethernet 2. Dalam latihan kedua, kita akan menggunakan WireSat untuk mengcapture dan menganalisis file header frame Ethernet 2 untuk trafik lokal dan jauh. Kebutuhan perangkatnya itu ada satu PC atau Windows dengan akses internet dan WireSat yang telah terinstall. Latihan pertama itu memeriksa header frame Ethernet 2. Dalam latihan pertama ini, kita akan memeriksa file header dan isi dalam suatu frame Ethernet 2. Itu suatu tangkapan WireSat akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam file tersebut. Yang pertama ada review, deskripsi, dan panjang header Ethernet 2. Itu ada frame build-nya itu sebanyak 8 bits, destination address-nya itu sebanyak 6 bit, dan source address-nya itu 6 bit, frame type-nya itu type-nya itu 2 bit, datanya itu 46 sampai 1500 bit, FCS-nya itu 4 bit. Yang kedua itu kita memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh di bawah ini, host PC ini mempunyai IP address 192.168.1.147 dan default gateway-nya itu mempunyai IP address 192.168.1.1. Nah, selanjutnya itu kita buka command prompt. Kita ketik ipconfig spasi garis miring all. Nah, di sini akan muncul IP 4 address kita, itu 192.168.1.12, dan default gateway-nya itu 192.168.1.1. Ketiga itu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan WireSat. Tangkapan layar dari tangkapan WireSat di bawah ini memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan dari host PC ke gateway default-nya. Suatu filter telah diberlakukan terhadap WireSat untuk menampilkan hanya protokol ARP dan XMP. ARP merupakan singkatan bagi Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Sesinya dimulai dengan satu query ARP dan jawaban untuk MAC address dari gateway router, diikuti oleh 4 request dan jawaban print. Dan ini adalah tampilan untuk menyoroti rincian frame untuk suatu request ARP-nya. Selanjutnya itu kita buka WireSat-nya. Karena kita sudah menginstalnya, maka langsung kita buka saja. Karena saya sini memakai WiFi, maka saya akan memakai WiFi-nya di sini. Selanjutnya itu klik di sini ARPC or ARP or ICMP.
Tidak terdengar. Kita ulangi dari awal. Coba start. Nah, di sini akan uh, RP origin page. Nah, ini adalah menyoroti rincian frame untuk balasan ARP-nya. Selanjutnya itu keempat itu adalah memeriksa isi header internet 2 dari request ARP. Tabel berikut ini memperlihatkan frame pertama dalam tangkapan wireset dan menampilkan data dalam file header internet 2. Yang pertama itu ada file framelet, value-nya itu tidak terlihat dalam tangkapan. File ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware NAC. Yang kedua itu ada destination address, broadcast-nya itu ada FFFF ini sebagai nanti itu destination IP address-nya. Terus itu ada alamat layer 2 untuk frame tersebut, setiap address panjangnya itu 48 bit dan 6 oktet. Diekspresikan sebagai 12 digit heksadesimal, yaitu antara 0 sampai 9 dan A sampai F. Format umumnya itu seperti 12345678 9A B C. Ketiga itu ada source address, yaitu netgear-nya itu ada 99 C5 C2 atau sama dengan itu atau dengan 30469A 99 C5 72. 6 angka heksa pertama ini menunjukkan kode pabrik NIC-nya atau Network Interface Card-nya. Itu yang ini. 6 angka heksa terakhir merupakan nomor seri dari NIC tersebut. Destination address ini dapat berupa alamat broadcast yang berisi semua alamat atau unicast. Source address selalu unicast. Dan selanjutnya itu ada frame type yaitu 0 kali 0806. Untuk frame Ethernet 2 ini, part ini mengandung suatu nilai heksadesimal yang menggunakan untuk jenis protokol upper layer dalam data file. Ada banyak protokol upper layer yang didukung oleh Ethernet 2. Dua jenis frame yang umum adalah yang nilai yang 0 kali 0800 ini itu adalah IPv4 protokol, dan nilai 0 kali 0806 ini adalah ARP atau Address Resolution Protocol. Selanjutnya itu ada data, itu ARP mengandung protokol upper layer yang terenkapsulasi. Data filenya itu antara 46 sampai 1500 bit. Selanjutnya itu ada VCS, yaitu tidak terlihat dalam tangkapan. VCS atau Frame Check Sequence digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasi error selama transmisi. Nilai ini dihitung oleh perangkat yang mengirimkan, mencakup jenis file data dan alamat frame. Ini diverifikasi oleh penerima atau receiver. Ini ada 6 pertanyaan. Uh,
Yang pertama itu yang penting mengenai file destination address itu adalah file destination address pada frame internet menunjukkan alamat MAC tujuan framenya dikirim. Itu ada unicast, hanya satu perangkat tertentu. Broadcast, dikirim semua perangkat di jaringan lokal. Ketiga itu ada multicast, dikirim ke sekelompok perangkat tertentu. Yang kedua itu karena saat PC ingin melakukan ping ke IP tertentu, PC hanya mengetahui alamat IP tujuan, tidak tahu MAC address-nya. Untuk mengirim frame internet, PC harus mengetahui MAC tujuan. Maka dikirim ARP request atau broadcast untuk menanyakan siapa pemilik IP ini, kirimkan MAC address-mu. Terus setelah itu menerima ARP reply, barulah ping bisa dikirim. Yang ketiga itu MAC search ada di file source address dari frame pertama biasanya itu ada di ARP request. Contohnya source MS-nya itu ada 00, 1A, 92, 3F, 4C, 21. Jadi jawabannya itu bisa dilihat di WhatsApp, terus ke frame 1, terus ke Ethernet 2, terus ke source. Yang keempat itu ada vendor ID atau OUI dari search NIC dan balasan ARP adalah OUI itu organizationally unique identifier adalah 3 byte pertama dari MMC address. Contohnya itu MSC-nya itu ada 00, 1D, 7E, 45, 9B, 32 dan OY-nya itu ada 00, 1D, 7E. Vendornya itu misalnya Cisco System atau kalau diceknya itu di database IAE. Yang kelima, bagian MAC address yang merupakan OUI-nya itu adalah 3 bit pertama atau 24 bit pertama dari MAC address. Struktur MAC-nya itu ada OUI terdiri dari 24 bit pertama dan serial atau device ID-nya itu terdiri dari 24 bit terakhir. Yang keenam itu ada nomor seri NIC-nya itu dari source adalah 3 byte terakhir dari MAC address. Contohnya itu ada MAC-nya itu ada 0, 1D, 7E, 45, 9B, 32 dan nomor seri NIC-nya itu ada 45, 9B dan 32. Selanjutnya itu adalah latihan kedua, Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2 ini, kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture frame Ethernet lokal dan remote. Dan kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung dalam file header frame tersebut. Yang pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC. Buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Nah, tadi kita kan sudah buat ipconfig-nya dan ini muncul IPv4 address dan default gateway-nya. Kedua itu tuliskan IP address dari default gateway. Selanjutnya itu kita buat IP ping default gateway-nya itu 192.168.1.1. Yang kedua itu mulai menangkap trafik pada NIC PC. Pertama, buka Wireshark dan mulailah menangkap data. Nah, selanjutnya itu kita buka Wireshark-nya tadi. Ini kita stop. Terus kita pin ulang. Nah, di sini dia itu sudah mulai menangkap data. Terus
Yang kedua itu amati trafik yang muncul dalam jendela daftar paket. Nah, sini sudah muncul selanjutnya itu langkah ketiga, menfilter WireShark untuk menampilkan hanya trafik ICMP-nya. Kita dapat menggunakan filter dalam WireShark untuk memblokir visibilitas dari trafik yang tidak diinginkan. Filter ini tidak memblok capture data yang tidak diinginkan, hanya menyaring apa yang ingin ditampilkan pada layar. Saat ini hanya trafik ICMP yang ditampilkan. Dalam kotak filter WireShark, ketik ICMP, kotak tersebut akan menjadi hijau atau green jika Anda memasukkan filter dengan benar. Jika kotak sudah hijau, klik apply atau panah kanan untuk memperlakukan filternya. Nah, selanjutnya kita buka WireShark-nya tadi. Klik RP or ICMP. Terus, nah, ini akan sudah terfilter untuk menampilkan hanya trafik ICMP-nya saja. Terus langkah keempat itu dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Dari jendela command ping terhadap default gateway menggunakan IP address yang telah Anda rekam dalam langkah pertama. Nah, kita buka command prompt-nya tadi, terus ping IP address-nya kita tadi yaitu 12168, bukan, 192.168.112. Nah, kita ulang lagi. 192.168.112. Nah, di sini akan muncul IP address-nya. Terus, langkah kelima itu hentikan penangkapan trafik pada NIC. Klik icon stop capturing packet untuk menghentikan penangkapan trafik. Selanjutnya itu kita klik stop capturing-nya dan kita continue with host setting-nya. Nah, selanjutnya itu periksa record e-copying pertama dalam WireShark. Jendela utama WireShark dibagi ke dalam 3 bagian. Jendela utama WireShark dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu panel daftar paket atas, panel paket detail tengah, dan panel paket bytes itu bawah. Jika kita memilih interface yang tepat untuk penangkapan paket sebelumnya, WireShark akan menampilkan informasi ICMP dalam panel daftar WireShark. Pertama itu dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, kita akan melihat echo atau ping request di bawah judul info, baris tersebut menjadi tersorot.
Ini kita buka dan akan muncul terus periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Selanjutnya itu kita buat baris tengah. Sini akan muncul juga. Selanjutnya itu baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Selanjutnya itu kita buat baris kedua. Ini juga akan muncul MAC address-nya. Sini juga ada 5 pertanyaan. Selanjutnya itu langkah ketujuh itu ada menangkap paket host jauh. Pertama, klik icon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan WhatsApp baru. Akan Anda menerima jendela pop-up menanyakan apakah Anda menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke satu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue without saving. Buka satu jendela command prompt. Nah, selanjutnya itu kita klik icon Continue without saving. Nah, selanjutnya kita buka jendela command prompt dan kita akan ping ke www.cisco.com. Nah, sini website itu akan muncul. Tutup jendela command prompt. Terus hentikan penangkapan paket. Selanjutnya itu periksa paket baru dalam panel daftar paket dari WhatsApp. Ini sudah muncul. Nah, di sini juga ada 4 pertanyaan dan saya juga sudah menjawabnya. Oke, sampai di sini. Jika ada kesalahan kata dan salah pengucapan dan salah pengucapan dan salah menjelaskannya, saya mohon maaf. Terima kasih.